Walaupun hari ini baru tanggal 16, tetapi namanya memperingati itu bisa kita lakukan kapan saja. Tergantung kita menilainya dari sudut pandang yang mana, atau tergantung bagaimana kita memaknainya. Suatu hari di sebuah sekolah diadakan lomba menyanyi dalam rangka memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Di dalam lomba tersebut, semua yang ikut berlomba diwajibkan menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, murid yang pertama tampil menyanyi ini namanya Simon. Minta maaf kalau kebetulan sama. Ketika maju menyanyi, juri yang adalah ibu guru mempersilahkan Simon menyanyi. Dengan semangat Simon menyanyi lagu kebangsaan. Dia menyanyi begini. 16 Agustus tahun 45. Ibu guru bilang, Simon, stop. Itu salah. Bukan 16, 17. Ulangi lagi. Simon lagi dengan semangat. 16 Agustus tahun 45. Ibu guru bilang, Simon, itu salah. Kau turun sudah, tidak usah nyanyi lagi. Kau bikin salah-salah saja. Akhirnya Simon berkata, Ibu guru, tolong dengar saya dulu menyanyi sampai selesai, baru ibu guru protes. Ibu guru bilang, sudah, kau nyanyi sudah, terserah kau. Akhirnya Simon dia nyanyi lagi. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Selesai menyanyi, Simon berkata kepada ibu guru, bagaimana ibu guru? Saya menyanyi tidak salah toh? Ibu guru bilang, terserah kau sudah, karena kau itu lebih pintar dari ibu guru. Ibu guru berkata, tapi kau ingat, ibu guru tidak kasih kau juara. Simon bilang, terserah ibu guru saja, yang penting saya lebih pintar dari ibu guru. Ini cerita tentang memperingati hari kemerdekaan. Nah, karena hari ini kita ada di tengah-tengah momen memperingati hari kemerdekaan, maka hari ini saya akan berbicara tentang kemerdekaan. Tetapi bukan lagi kemerdekaan secara bukan kemerdekaan secara fisik, tetapi yang saya mau bagikan adalah tentang kemerdekaan secara emosional. Karena itu hari ini saya beri judul Merdeka Atas Ketakutan. Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara bergantian, ada 3 ayat. Saya baca ayat genap, pertama ayat 8, dan Bapak Ibu Saudara baca ayat 9. Nanti yang terakhir ayat 10 kita baca bersama-sama. Sekali lagi, Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Saya mulai dengan ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. 9. Ayat 10 kita baca sama-sama, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada sebuah jaminan janji yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan, sehingga seharusnya kita sebagai umat Tuhan itu tidak harus lagi dikuasai oleh yang namanya ketakutan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Sebab ini Tuhan yang berjanji. Kalau Tuhan yang berjanji itu pasti. Beberapa hari yang lalu saya nonton sebuah tayangan atau video pendek
Di dalam video tersebut ada seorang narator menceritakan sebuah narasi. Dia berkata bahwa kalau kita perhatikan seluruh Alkitab, itu minimal ada 3 ketakutan secara umum yang sering dialami oleh umat manusia. Yang pertama yaitu adalah takut akan masa depan. Banyak orang dan termasuk saya mungkin sering mengalami yang namanya takut untuk masa depan, entahkah itu masa depan anak-anak kita atau masa depan apapun. Sebab tidak ada orang yang mau masa depannya rusak kacau. Tidak ada, semua orang masa depannya tidak baik, semua ingin baik. Kemudian yang kedua adalah ketakutan tentang penderitaan. Yang namanya menderita, saya percaya bahwa tidak ada orang yang hidupnya mau menderita. Karena itu ini salah satu hal yang sering membuat orang takut. Dan yang ketiga adalah takut akan kematian. Bukan soal kematiannya, tapi soalnya adalah apakah sudah siap menghadapi penghakiman. Itu yang menjadi masalah. Mengapa orang takut mati? Nah, ketika saya mendengar akan apa yang disampaikan oleh sang narator ini, saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh sang narator yang sedang menyampaikan sebuah narasi. Nah, saya percaya bahwa saudara dan saya itu juga mungkin masuk di dalam kategori orang-orang yang juga mengalami yang namanya rasa takut. Dan saya percaya bahwa tidak seorang pun yang lepas atau bebas dari namanya rasa takut. Tidak bisa dipungkiri, siapapun dia, kalau dia itu manusia, pasti dalam perjalanan hidupnya akan pernah mengalami yang namanya rasa takut. Abraham sekalipun orang yang dikatakan bapa orang beriman, dia juga pernah mengalami namanya rasa takut. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 13, Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan 13, ini cerita tentang Abraham ketika dia melarikan diri ke Mesir. Ayat 10 sampai 13, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku biarkan hidup oleh sebab engkau." Mengapa Abraham lari ke Mesir? Ini karena Abraham takut. Takut apa? Takut yang namanya mengalami kelaparan. Sampai di Mesir, dia berkata kepada istrinya, "Aku tahu kamu ini adalah perempuan yang cantik. Nanti orang-orang Mesir melihat engkau dan tahu kalau aku ini suamimu, mereka akan membunuh saya karena kecantikan Sarai." Abraham ternyata takut juga mati. Nah, ini cerita tentang Abraham takut kelaparan dan juga takut mengalami kematian. Ketika ada dalam keadaan takut, maka apa yang Abraham lakukan? Abraham menjadi orang yang berdosa karena berbohong, merancangkan sebuah kebohongan. Sebuah teori atau orang membuat sebuah teori, dia berkata istri Abraham yang nama Sarah itu memang sangat cantik luar biasa. Orang ini berkata bahwa karena kecantikan Sarah itu, ketika dia duduk di samping seorang perempuan,
maka secantik apapun perempuan yang duduk di sampingnya itu tetap akan terlihat sangat jelek atau sangat buruk. Bukan karena perempuan yang ada di sampingnya itu jelek, tetapi karena kecantikan dari Sarai itu membuat perempuan lain yang ada di sampingnya menjadi sangat tidak baik wajahnya. Nah, kalau Sarai sekarang hidup di zaman ini, maka saya akan bantah teori ini. Saya tidak setuju. Karena kalau dia duduk di samping istri saya akan tetap berkata bahwa istri saya akan lebih cantik. Harus itu. Karena ini musim kemarau. Kalau kita tidak puji-puji istri, bisa nanti sendiri antri air. Saya perhatikan temu rekan-rekan saudara-saudara seiman di tempat antri ini, kebanyakan sendiri-sendiri. Kalau tidak bapaknya sendiri, ibunya yang sendiri. Tetapi saya dengan istri saya selama musim antri kemarau ini, saya selalu dengan istri saya ada di tempat antri. Jadi yang lain jangan cemburu. Ibu-ibu jangan cemburu ya. Bapak-bapak juga jangan cemburu. Makanya kalau kerjakan sesuatu itu sama-sama lah. Sama-sama mandi, sama-sama mencuci, pakai baju. Baru hanya istri saja yang antri, hanya suami saja yang antri. Harus kerja sama. Saya harap juga Pak Ricardo begitu ya. Karena saya perhatikan Pak Ricardo ini biasa sendiri-sendiri di tempat antri. Ini tentang Abraham. Kemudian Elia. Elia pun pernah mengalami yang namanya ketakutan. Takutnya Elia itu hanya takut kepada seorang perempuan. Dia diancam oleh seorang nama siapa itu? Isabel. Akhirnya dia lari ketakutan. Padahal pada hari itu Elia baru saja membantai kurang lebih 400 Nabi Baal. Tetapi ketika ancaman seorang perempuan dia dengar, dia lari ketakutan. Jadi siapapun dia, sehebat apapun dia dalam perjalanan hidup, kalau yang namanya itu manusia, pasti akan pernah mengalami yang namanya rasa takut. Makanya saya tidak percaya kalau ada orang selalu berkata tidak ada yang saya takuti, tidak ada yang saya takuti. Saya tidak percaya. Karena buktinya orang sehebat Abraham, orang sehebat Elia saja bisa takut, apalagi kita ini. Makanya jangan ada yang selalu berkata tidak ada yang saya takuti, tidak ada yang saya takuti. Elia, Abraham takut, namanya manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekuat apapun iman kita, ada masa-masa di dalam perjalanan hidup kita ini, kita akan mengalami yang namanya rasa takut. Dan kalau rasa takut ini kita biarkan menguasai kehidupan kita, maka ini bisa menjadi jalan untuk membawa kita pada kematian. Saudara, orang yang hidup selalu dikuasai oleh yang namanya ketakutan, itu akan cenderung menjadi orang yang sangat picik. Saudara tahu picik? Hanya melihat diri sendiri, tidak pernah peduli orang lain. Karena apa? Karena takut. Nanti kalau saya ulurkan tangan ke ini, baru saya nanti bagaimana? Nanti uang saya berkurang. Itu takut namanya. Nanti saya jadi miskin kalau saya bantu orang lain. Nanti kalau sumbang ke gereja begini, nanti uang saya semakin kurang. Ini ketakutan. Takut apa? Takut miskin. Akhirnya yang jadi sikap di dalam diri kita itu hanya melihat diri sendiri. Kalau kita terus dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Nah, inilah bahayanya kalau kita hidup dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan itu akan membawa kita kepada segala kejahatan. Mengapa orang korupsi? Karena takut miskin. Takut tidak dianggap orang tidak punya apa-apa. Akhirnya cari jalan keluar korupsi supaya orang bilang dia kaya. Ketakutan membuat orang melakukan kejahatan. Karena itu jangan biarkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Sebab Tuhan yang berjanji, Dia yang menjamin
akan masa depan kita. Dia yang berjanji akan menolong kita, membawa kita pada kemenangan. Nah, di sini kabar baiknya adalah Allah yang berkuasa itu, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, Allah yang pegang masa hari ini dan masa depan, itu berjanji dan berkata bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah jaminan yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan yang berkata jangan takut, harusnya kita sebagai umat Tuhan itu tidak perlu lagi merasakan yang namanya rasa takut atau bebas dari ketakutan. Tapi kenyataannya adalah ketakutan itu yang selalu mendominasi setiap langkah hidup kita. Saya percaya bahwa saudara pun begitu. Sekarang dengar gempa di mana-mana, saya percaya saudara ada rasa takut. Kemarin di NTT kalau tidak salah itu juga sedang gempa. Dan menurut berita bahwa terjadi satu kali itu ada sekitar 62 gempa sekaligus di waktu yang sama. Alkitab berkata bahwa akan terjadi gempa di sana sini menjelang kedatangan Tuhan. Jadi sekarang dari tanda ini sangat cocok dengan Alkitab. Karena itu mari kita mempersiapkan setiap kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita sering mengalami yang namanya rasa takut. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah bebas dari ketakutan. Itu orang yang hidup dalam damai sejahtera. Kalau ketakutan yang selalu mendominasi setiap kita, itu sulit kita untuk menikmati yang namanya damai sejahtera. Nah, sekarang pertanyaannya atau masalahnya di mana? Tuhan menjanjikan hidup dalam damai sejahtera, tetapi kenyataannya adalah ketakutan yang selalu menyelimuti setiap kehidupan kita. Masalahnya adalah kita tidak pernah mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu status kita di hadapan Tuhan seperti apa. Ketakutan itu seling menyelimuti kehidupan kita. Karena kita tidak tahu seperti apa kita di hadapan Tuhan, bagaimana status kita di hadapan Tuhan, sehingga kita seringkali meragukan janji Tuhan. Orang yang ragu, tidak mengerti akan statusnya di hadapan Tuhan, itulah orang yang sering hidup dalam kebimbangan, akhirnya membawa pada ketakutan. Sekalipun Tuhan berjanji jangan takut, tetap takut kalau tidak mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk di dalam poinnya. Di dalam Yesaya ayat 8 tadi kalau kita perhatikan, itu minimal ada 3 hal yang harus saudara dan saya sandang untuk bisa menjadi orang yang dapat menikmati penyertaan Tuhan yang ada di ayat 10. Ini akan menjadikan kita menjadi orang yang betul-betul bisa mendapat jaminan janji Tuhan yang ada di ayat 10. Yang pertama, Yesaya 41 ayat 8, saya bacakan ulang khusus di ayat 8. Ini yang pertama, status yang kita harus sandang. Dikatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, sampai di situ. Saudara, janji yang ada di ayat 10 ini bukan ditujukan kepada semua orang. Tetapi janji ini itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang masuk di dalam daftar kategori yang ada di ayat 8. Banyak orang sering mengklaim-klaim janji ini, padahal dia tidak masuk dalam kategori. Nah, orang yang berhak menerima janji yang ada di ayat 10, yaitu tentang penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, untuk membawa kita pada sebuah kemenangan, itu
kriterianya ada di ayat 8. Yang pertama tadi dikatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku. Saudara dan saya mungkin berkata, saya ini Israel rohani. Karena banyak kita mendengar orang yang ada di dalam Kristus itulah Israel rohani. Benar. Tetapi penegasannya di sini bukanlah soal Israelnya, tetapi penegasannya adalah hamba Tuhan. Makanya dikatakan, tetapi engkau hai Israel, dipertegas lagi hambaku, hamba Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara dan saya sadar atau yakin bahwa saudara dan saya itu hamba Tuhan? Sebab ini yang menjadi kriteria pertama yang saudara harus sandang untuk menjadi orang yang menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bicara soal hamba Tuhan itu bukan berarti setiap hari Minggu saudara melayani Tuhan, saudara aktif ibadah, saudara rajin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kemudian saudara dan saya sudah disebut hamba Tuhan. Ini bukan kriterianya, ini bukan indikator. Tetapi yang menjadi indikator hamba Tuhan itu dilihat dari hatinya. Walaupun orang mungkin tidak terlalu aktif melayani Tuhan, tetapi Tuhan yang melihat hatinya. Kalau Tuhan dapati ada hati hamba di dalam orang itu, maka dia itu hamba Tuhan. Banyak orang mengklaim diri sebagai hamba Tuhan karena sudah memberitakan Injil ke sana kemari, sudah melayani Tuhan ke sana kemari, akhirnya dia mengklaim diri sendiri hamba Tuhan. Belum tentu. Sebab di hari terakhir ada banyak orang berseru-seru, aku sudah memberitakan ini, aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah memberitakan namamu. Tetapi Yesus berkata, enyahlah engkau, tidak dikenal. Karena bukan hamba walaupun sibuk melayani. Nah, hamba itu hati yang menentukan. Makanya ada istilah hati hamba. Bagaimana seharusnya hati kita di hadapan Tuhan untuk kita dikategorikan hamba? Lukas pasal 8 ayat 18. Kita lihat dulu ayat pertama. Lukas pasal 8 ayat 18. Saya bacakan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang punya anggapan bahwa sesuatu ada padanya, atau dia beranggapan mempunyai sesuatu, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Adalah hal yang sangat berbahaya kalau kita selalu menganggap bahwa kita memiliki sesuatu, kita mempunyai sesuatu. Karena kalau kita merasa kita mempunyai sesuatu, maka sebenarnya kita sedang menyangkal Tuhan kita. Kita sedang menyangkal Sang Pencipta. Karena itu kita mesti mengerti satu prinsip bahwa kita ini hanya pengelola. Segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kita itu milik Tuhan. Maka orang yang memiliki hati seorang hamba itu tidak pernah merasa memiliki apapun di dalam dunia ini. Ini akan kelihatan dari sikapnya. Sekalipun orang kelihatan rendah hati berkata, saya tidak punya apa-apa, saya ini bukan siapa-siapa, tetapi nanti akan kelihatan dari sikapnya ketika ujian itu datang. Sebab aslinya kita kelihatan ketika Tuhan menguji kita lewat apa yang kita alami. Tetapi kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, semua nyaman-nyaman saja, kita berkata, saya ini orang tidak punya apa-apa, saya ini begini-begini saja, itu belum tentu. Tunggu ujian datang, baru kelihatan aslinya. Sebab hati kita seringkali tidak mengerti. Tuhan yang lebih tahu.
Biarpun kita berkata hati saya baik-baik saja, saya ini orang ramah, saya ini orang rendah hati, saya ini orang tidak suka berontak, tapi tunggu ujian datang baru kelihatan. Nah saudara, sekali lagi bahwa kita ini seringkali kita tidak mengerti seperti apa hati kita sebenarnya. Itu akan kelihatan saat ujian Tuhan datang. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, disitulah kelihatan hati kita yang sesungguhnya. Saat kita diperlakukan tidak sesuai dengan maunya kita, apakah kita tetap berkata saya dalam rancangan Tuhan? Atau saat semua orang mengabaikan kita, tidak menganggap kita, tidak menghormati kita, apakah kita tetap berkata saya sedang digarap Tuhan, saya sedang diperbaiki Tuhan? Kalau orang memiliki hati hamba, dia akan punya sikap seperti ini. Kita menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak memiliki sesuatu, kita tidak punya kemampuan, sehingga ketika kita diperlakukan orang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa tetap menerima dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, bahwa memang saya ini hamba, saya ini memang layak seperti ini, karena hamba, budak yang sudah dibeli. Budak yang sudah dibeli itu tidak bisa berontak. Kita sudah dibeli dengan harga yang sangat-sangat mahal. Kalau ada yang masih berontak-berontak, entahkah itu di kantor, mungkin gaji terlambat, 1 minggu sudah berontak, mungkin tidak dikasih jabatan berontak, saya curiga itu belum dibeli, masih ada di tempat yang lama. Tapi kalau saudara dan saya hamba yang sudah dibeli, itu tidak ada pemberontakan sama sekali. Sering kita tidak sadar, kita berkata bahwa saya baik-baik saja, tetapi sekali lagi ujian Tuhan yang akan menentukan apakah kita benar-benar memiliki hati hamba atau tidak. Nah, sikap orang yang selalu merasa diri punya sesuatu itu tuntutannya akan sangat tinggi sekali. Sering nuntut kalau orang merasa punya sesuatu, nuntut dihormati, nuntut dihargai. Karena apa? Merasa punya sesuatu, merasa sudah berkontribusi, merasa sudah melakukan sesuatu, akhirnya nuntut terus. Tetapi kalau saudara bisa melakukan sesuatu dan saudara berkata, ini karena Tuhan, karena memang semua Tuhan yang kerjakan. Kita bisa melakukan sesuatu karena Tuhan. Bahkan kita bisa hidup benar pun karena Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Semua asalnya dari Tuhan. Ini kalau orang yang mengerti hati hamba. Tetapi kalau orang yang selalu merasa punya sesuatu, apa yang ada padanya itu karena hasil usahanya, maka sekali lagi orang seperti ini itu tuntutannya akan sangat tinggi. Selalu ingin diperhatikan, selalu ingin mendapat penghargaan, penghormatan. Dan ini bukan hamba. Walaupun dia berkata saya hamba, tetapi bukan hamba Tuhan. Itu hamba untuk dirinya sendiri. Dia jadi tuan sendiri dan dia jadi hamba sendiri untuk dirinya. Kalau orang yang punya sikap mentalitas seperti ini. Nah, sekarang saya mau tunjukkan lagi buat saudara beberapa ayat lagi. Ini mentalitas hati seorang hamba. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10 saya bacakan buat saudara. Judulnya Tuan dan Hamba. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna,
kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus ini, mungkin saudara berkata bahwa Tuhan ini sangat jahat sekali kepada hambanya. Hambanya sudah bekerja seharian di ladang, membajak sawah, memberi makan ternak, pulang ke rumah bukan disuruh makan, tetapi justru disuruh kerja lagi, layani tuannya. Ini bukan Tuhan yang jahat, sebab ini berbicara tentang Tuhan. Dia sedang mengajar kita bagaimana kita boleh memiliki mentalitas hati seorang hamba. Dan inilah yang Tuhan mau. Bagaimana kita memposisikan diri seperti hamba yang ada di dalam perumpamaan ini. Karena itu di ayat 10 Yesus berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, bisakah saudara dan saya punya sikap hati seperti ini? Susah orang punya sikap hati seperti ini, berkata bahwa saya tidak berguna, saya bukan siapa-siapa, saya ini tidak ada guna. Jarang orang yang sanggup punya sikap seperti ini. Sebab semua kita selalu merasa bahwa saya punya sesuatu, saya punya kontribusi tertentu, saya punya andil, saya punya peran, saya sudah berbuat sesuatu. Setiap kita kebanyakan punya sikap hati seperti ini. Sulit untuk kita berkata bahwa saya hamba yang tidak berguna, apa yang saya buat tidak ada artinya. Tetapi inilah yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa memiliki hati seperti hamba yang ada di dalam perumpamaan ini. Saudara, di jemaat ini setiap kita selesai melayani, Bapak Gembala selalu berkata terima kasih pelayanannya. Bukan hanya sekedar terima kasih, tetapi kita makan juga sampai tidak mampu tahan. Orang Ambon bilang makan sampai tak hede-hede. Tadi saya perhatikan belum melayani saja roti sudah penuh di atas meja buat pelayan-pelayan. Belum melayani sudah menerima sesuatu. Habis melayani terima lagi sesuatu. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, bagaimana kalau suatu waktu saudara sudah merasa diri telah melakukan sesuatu di tempat ini, dan Bapak Gembala berkata, pulang sudah, kau tidak berguna. Bagaimana perasaan saudara? Saudara siap terima itu? Kalau saudara punya hati hamba, saudara akan tetap dengan pulang dengan sukacita. Sebab saudara sudah melayani Tuhan saudara. Karena kita memang hamba. Saudara mungkin berkata ini terlalu jahat, tetapi inilah yang Tuhan mau. Bagaimana hati kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Karena inilah yang Tuhan ajarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam perjalanan hidup kita ini kita mendapati fakta, kita melihat fakta di mana Tuhan menempatkan kita pada satu titik, satu posisi di mana kita kelihatan sangat rendah. Orang tidak mengabaikan kita, orang tidak peduli kita, tidak ada lagi penghormatan buat kita. Nah, disinilah ujian bagi kita, bagaimana hati kita sebenarnya. Dalam situasi seperti ini, apakah kita komplain, apakah kita cari pembelaan, apakah kita menggerutu kepada Tuhan? Ini akan kelihatan hati kita di sini. Mungkin dulu semua orang mengagung-agungkan kita, semua orang memberikan aplaus buat kita, menghargai kita, tetapi tiba-tiba pada suatu titik dalam perjalanan hidup kita, kita ditempatkan pada sebuah posisi di mana kita mendapati fakta bahwa hidup kita ini sepertinya tidak diperhatikan lagi orang lain.
maka sekali lagi disinilah akan kelihatan hati kita sesungguhnya. Apakah kita ini betul-betul hamba atau bukan? Kalau kita menggerutu, kita memberontak dalam posisi seperti ini, maka sebetulnya kita bukan hamba Tuhan. Tetapi kalau kita berkata, apapun yang saya alami, apapun yang saya terima, saya akan tetap layani Tuhan, sebab saya telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Itu baru hamba Tuhan namanya. Ayub adalah orang yang punya hati seperti ini. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21 katakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub benar-benar hamba Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang mengklaim bahwa Ayub adalah hambaku. Ketika iblis datang menghadap Tuhan, Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Artinya bahwa Tuhan sendiri mengakui bahwa Ayub ini adalah hamba Tuhan. Bukan Ayub sendiri yang mengaku-ngaku hamba Tuhan, tetapi Tuhan yang tahu. Dari mana Tuhan tahu bahwa dia benar-benar hamba Tuhan? Dari hatinya, tidak ada pemberontakan. Sekalipun segala dihabisi, kehormatannya habis, hartanya habis, keluarganya habis, bahkan penyakit pun dia rasakan, tetapi dia tetap menyembah, memuji, melayani Tuhan. Tidak ada pemberontakan sama sekali. Inilah hati seorang hamba. Dan kalau saudara dan saya bisa punya hati seperti ini, saudara dan saya adalah sungguh-sungguh hamba Tuhan dan berhak menerima jaminan janji Tuhan yang ada di ayat 10 tadi. Itu status yang pertama. Yang kedua, saya bacakan ulang Yesaya 41 ayat 8. Pada kalimat yang kedua dikatakan, hai Yakub yang telah kupilih. Saya ulangi, hai Yakub yang telah kupilih. Saudara dan saya bicara soal Yakub, ini bicara tentang orang yang tidak benar. Di sini dikatakan hai Yakub yang telah kupilih. Kalau saudara berbicara tentang Yakub, mungkin kita semua ini sudah masuk dalam kategori Yakub. Kita ini semua Yakub. Yakub itu artinya orang kacau, orang rusak, tidak benar. Jadi sekali lagi kalau kriterianya adalah Yakub, kita ini sudah termasuk dalamnya karena kita ini semua Yakub. Tetapi penekanannya adalah yang kupilih. Nah, saudara dan saya, status yang kedua yang saudara dan saya harus sandang untuk boleh menerima penyertaan Tuhan di ayat 10, selain saudara dan saya hamba Tuhan, yang kedua, saudara dan saya statusnya harus orang pilihan, yang dipilih. Kalau Yakub, sekali lagi saya percaya kita ini semua sudah Yakub. Tetapi yang jadi pertanyaannya, apakah sudah dipilih atau belum? Apa itu orang pilihan? Orang pilihan itu adalah orang yang menerima kasih karunia. Saat Tuhan melakukan pilihan, itu Tuhan tidak memandang keadaan kita. Entahkah itu kau orang jahat, orang baik, orang rusak, orang kacau, pemabuk. Kalau Tuhan pilih, tidak ada yang bisa protes. Sebab ini pilihan itu adalah kedaulatan Tuhan. Entahkah orang Toraja, orang Batak, orang ganteng, orang jelek, cantik. Kalau bicara soal pilihan, itu kedaulatan Tuhan, terserah Tuhan mau pilih siapa. Kalau dibanding Yakub dan Esau, Esau mungkin lebih layak. Tetapi kenapa Yakub yang dipilih? Ini karena pilihan, kedaulatan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bukan di masalah pilihannya, tetapi yang harus menjadi perhatian kita adalah tujuan kita dipilih itu apa. Jangan fokus kepada pilihan, jangan berkata, saya ini sudah dipilih berarti saya luar biasa. Belum. Saudara dan saya harus mengerti tujuan kita dipilih itu apa. Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4.
dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Saudara dan saya, setiap orang yang ada di dalam Yesus, pilihan atas dirinya itu sudah terjadi sebelum dunia dijadikan. Makanya tadi lagu pujian sebelum kita mendengar firman itu, kita belum mengenal Tuhan, Tuhan sudah pilih kita. Dan di sini lebih luar biasa lagi, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Tetapi kita menyadari setelah kita ada di dalam Kristus, baru kita tahu, oh ternyata saya ini rupanya orang pilihan sebelum dunia diciptakan. Maka yang harus kita mengerti di sini, tujuan kita dipilih itu apa? Di dalam Efesus tadi dikatakan supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maka pertama di sini kita mengerti tujuan kita dipilih, yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Untuk Tuhan menjadikan kita kudus ini butuh proses yang namanya atau yang disebut pengudusan. Orang tidak bisa langsung kudus tanpa melalui proses pengudusan. Dan inilah yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita hari demi hari. Kita melewati yang namanya proses pengudusan. Tidak instan memang, tapi harus kita lewati. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita ini sedang ada dalam proses pengudusan? Itu akan kelihatan hari lepas hari apakah kita berubah atau tidak. Orang yang masuk dalam proses pengudusan, dia akan mengalami perubahan hari lepas hari. Ada buah yang kelihatan kalau itu orang yang masuk dalam proses pengudusan. Kalau dulu misalnya sebelum saudara kenal Tuhan, sebelum saudara tahu bahwa saudara dipilih hidup dalam hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, mungkin satu hari 10 botol. Setelah masuk dalam proses pengudusan, lama-lama tinggal 5 botol, lama-lama tinggal 3 botol, lama-lama tidak ada botol lagi. Itu namanya orang yang masuk dalam proses pengudusan. Tetapi kalau dulu 10 botol, sudah 10 tahun jadi Kristen masih tetap 10 botol, itu saudara saya curiga tidak dipilih kalau tidak ada perubahan. Sebab orang yang dipilih itu harus dikuduskan, tidak boleh tetap tinggal dalam keadaannya. Kalau dulu pasang togel 10 angka, lama-lama tinggal 9 angka, lama-lama tinggal 4 angka, lama-lama tidak ada angka, artinya tidak pasang-pasang lagi. Itu namanya pengudusan, mengalami proses pengudusan. Kalau dulu ada 10 nota fiktif dalam setahun, lama-lama tinggal 8 nota fiktif, lama-lama tinggal 7 nota fiktif, lama-lama tidak ada nota fiktif lah. Itu namanya diproses, akhirnya menjadi kudus. Kalau tidak ada nota fiktif, ini yang kerja-kerja di kantor. Saya tidak kerja di kantor, jadi saya biasa buat nota-nota dana bos juga, tapi itu saya kasih ke kepala sekolah. Saya buat notanya, bukan saya pegang uangnya, saya buat nota saja. Makanya kepala sekolah hati-hati membuat nota itu, karena itu kalau tidak berubah dulu 10 fiktif, tetap 10 fiktif sampai sekarang, itu saya curiga saudara bukan pilihan, karena tidak ada buah yang kelihatan. Sekarang 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang kedua, kita dipilih supaya dikeluarkan dari kegelapan. Makanya kalau sudah dipilih jangan tinggal terus di tempat gelap, harus keluar dari kegelapan, pindah ke terang yang ajaib. Untuk apa dipindahkan ke terang yang ajaib? Tujuannya supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita itu jadi saksi bagi Tuhan. Itu kalau orang yang dipilih. Tetapi kalau sudah jadi Kristen tapi tetap tinggal di tempat gelap,
yaitu hanya jadi Kristen saja, belum dipilih itu. Belum tahu kalau dia dipilih. Tetapi kalau saudara tahu saudara sudah dipilih, maka proses ini mesti harus kita lewati hari lepas hari. Dan hanya Roh Kudus yang sanggup kerjakan dalam kita. Makanya ketika kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan, diberi Roh Kudus. Itulah yang akan mengerjakan pengudusan. Karena namanya juga Roh Kudus, Dia yang mengerjakan pengudusan. Ini jaminannya. Lukas pasal 18 ayat 7. Lukas pasal 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Kalau saudara dan saya menyandang status orang pilihan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Jadi jangan takut. Selama saudara dan saya berstatus orang pilihan, Tuhan terlambat menolong saudara dan saya. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 tadi, berkata di ayat terakhir, Aku akan menolong. Yang terakhir, ini tinggal 5 menit. Yang ketiga, status yang kita harus sandang untuk bisa menikmati pemeliharaan penyertaan Tuhan di ayat 10, dikatakan, keturunan Abraham yang kukasihi. Status yang ketiga harus kita sandang adalah menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Siapakah orang yang dikasihi Tuhan itu? Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Jadi ketika Yesus mati buat kita, itu adalah bentuk kasih Allah bagi kita. Namun tidak semua orang bisa menerima kasih itu. Sebab di sini syaratnya adalah harus orang yang percaya. Makanya orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang disebut orang yang dikasihi Tuhan, yaitu orang yang beriman kepada Yesus. Dikatakan keturunan Abraham karena Abraham adalah bapa orang beriman. Ketika kita menjadi orang beriman, kita juga disebut keturunan Abraham. Maka kita berhak menerima atau disebut orang yang dikasihi Tuhan. Karena iman Abraham pun juga itu tertuju kepada Yesus. Walaupun secara manusia waktu Yesus belum lahir Abraham sudah hidup, tetapi Abraham sudah melihat jauh ke depan bahwa akan ada yang namanya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah yang juga Abraham imani. Kita pun sama beriman kepada Yesus. Kalau kita punya iman ini, kita adalah keturunan Abraham, dan kita juga adalah orang berhak disebut sebagai orang dikasihi Tuhan, untuk berhak menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dalam Galatia ayat terakhir pasal 3 ayat 29, Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, termasuk janji penyertaan perlindungan sampai janji untuk kita meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau ketiga hal ini saudara dan saya mengerti, maka kita bisa menjadi orang yang teguh. Sekalipun ada situasi-situasi yang menakutkan, harusnya kita tidak perlu takut. Sebab Dia yang menjamin kita adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu kita harus merdeka dari yang namanya rasa takut, supaya kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Gembala. Baik, cukup tutup Alkitab saudara. Mari kita bangkitkan diri. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan.
Masing-masing lihat dirimu. Adakah engkau memiliki hati seorang hamba? Ingat kita dipilih untuk dikuduskan oleh Tuhan, menjadi umat yang kudus, yang berkenan. Haleluya. Kita dipilih supaya menjadi orang yang beriman, jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita punya status seperti ini, kitalah yang akan mendapat penyertaan Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Tuhan pasti menyertai saudara dan saya. Di dalam penyertaan Tuhan itulah Dia menolong, Dia mensejahterakan, Dia melepaskan dari bahaya. Bila saudara disertai oleh Tuhan, saudara aman. Berapa 2 hari ini saya nonton gempa di NTT. Itu luar biasa, 7,7. Rumah-rumah hancur, termasuk rumah dari ada salah satu anggota jemaat kita, Jeffrey Dusmali. Itu rumah orang tuanya rata tanah. Kita doakan supaya diberikan kekuatan. Ya, ini anggota jemaat kita di NTT. Jadi kita tidak bisa berdiam diri lagi saat-saat ini. Mari kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. 7,7 itu menghancurkan bangunan-bangunan yang besar-besaran. Bayangkan kalau terjadi di Asmat. Saya tidak tahu kota ini masih ada atau tidak. Hampir di setiap khotbah saya ingatkan jemaat. Tadi kita sudah dengar firman, kita tidak perlu takut. Asal jelas status kita di hadapan Tuhan. Adalah hamba Tuhan yang dipilih Tuhan dan menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang percaya sebagai keturunan Abraham. Kalau status kita ini jelas, Tuhan akan memberikan jaminan, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan takut, aku menyertai kamu. Ini perkataan Allah sendiri. Jadi apapun yang terjadi ke depan, sejauh kita menyandang status ini sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang sudah dipilih dan dikuduskan dan percaya beriman kepada Tuhan, maka jaminannya Tuhan menyertai kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, tak usah ku takut, El Shaddai.